Perkenalkan, nama saya Jikri Komardiansyah. Halo, perkenalkan, nama saya Noval. Kenalkan, nama saya Sakti. Oke guys, kali ini kita berada di Museum Sri Baduga. Halo guys, kali ini kita sedang berada di luar Museum Sri Baduga. Dan saya akan mengajak kalian semua untuk menikmati segala keunikan yang terdapat di dalam Museum Sri Baduga. Yuk, tunggu apa lagi? Ikuti saya. Museum Sri Baduga diresmikan pertama kali pada tanggal 5 Juni 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Isri. 10 tahun kemudian, museum ini berganti nama menjadi Museum Negeri Provinsi Jawa Barat Sri Baduga. Nama Sri Baduga diambil dari nama seorang raja dari Kerajaan Pajajaran yang bertahta sekitar abad ke-15 Masehi. Di lanjut ini, kita akan mendapati berbagai macam koleksi yang berhubungan dengan jejak dada dan opera Sri Baduga, dan juga masa sejarah manusia yang berhubungan dengan masa timur pada zaman dahulu. Ayo guys, sekarang kita akan menuju lantai kedua. Di lantai 2 ini, kita akan mendapati berbagai macam koleksi yang berhubungan dengan sistem religi, sistem ilmu pengetahuan, mata pencaharian, dan adat istiadat orang-orang pada zaman dahulu. Sekarang kita akan menuju ke lantai 3. Di lantai 3 ini, kita akan mendapati berbagai macam koleksi seperti kesenian daerah, batik, alat-alat musik, dan juga kita akan membahas tentang mata pencaharian orang-orang pada saat itu. Salah satu koleksi yang paling menarik bagi saya di lantai 3 ini adalah torombol. Torombol merupakan alat mata pencaharian orang-orang pada zaman dahulu yang digunakan untuk menyimpan dan menjajakan minyak goreng yang terbuat dari kelapa atau kacang suruh. Digunakan dan dijajakan dengan cara berkeliling kampung. Pada bagian atas dan bawah torombol ini memiliki fungsi yang berbeda. Pada bagian bawahnya yang berbentuk kapsul ini digunakan untuk menyimpan minyak. Sedangkan pada bagian torombol pertama yang bagian atas ini disebut bogem. Bogem ini berfungsi untuk menyimpan uang. Sedangkan pada torombol yang kedua ini terdapat dua bagian yang ditata. Bagian pertama berfungsi untuk menyimpan peralatan-peralatan seperti ciduk atau siwur atau terus botol dan lain-lain. Kalau yang di bawahnya ini berfungsi untuk menyimpan peralatan solar.
Oke, Museum Sri Baduga ini didirikan oleh pemerintah pada tahun 1974. Lalu setelah selesai pembangunan tahap kedua, tepatnya tanggal 5 Juni tahun 80 baru diresmikan. Dulu gedung museum ini merupakan cikal bakal dari kantor kewadanaan daerah Tegalaga Selatan pada masa kolonial Belanda, lalu dikembangkan menjadi sebuah museum. Nah, tujuan didirikan Museum Sri Baduga ini oleh pemerintah yaitu untuk melestarikan benda-benda kebudayaan hasil masyarakat Jawa Barat, lalu disimpan di Museum Sri Baduga ini. Salah satu koleksi yang dipamerkan di ruang tetap pamer tetap lantai 3 Museum Sri Baduga ada yang disebut dengan koleksi Torombol. Torombol ini merupakan koleksi untuk menjajakan dagangan, yaitu minyak letik atau minyak goreng curah. Nah, sebelum ada kemasan plastik dan kemasan botol, masyarakat pada saat itu menggunakan torombol untuk keliling kampung ya, untuk menjajakan minyak letik atau minyak curah tersebut. Nah, jadi pada abad ke-19 mulai sistem perdagangan diberlakukan khususnya di daerah Jawa Barat yang bersifat tradisional menggunakan alat-alat tersebut. Nah, torombol tersebut dipakai terutama di kampung-kampung atau di daerah-daerah. Maka kami mendapatkan torombol itu dari daerah Tasikmalaya ya. Identik dengan anak-anak milenial atau generasi milenial. Generasi milenial ini adalah generasi yang cenderung terhadap kegemarannya terhadap IT ya, baik itu teknologi yang diajarkan di sekolah-sekolah maupun didapatkan dari media elektronik atau media atau medsos yang lainnya. Nah, generasi milenial biasanya anak-anak sering nongkrong gitu ya di mal-mal atau di tempat-tempat keramaian. Nah, untuk itu maka museum berkewajiban untuk menggerakkan atau mengajak kepada generasi milenial ini untuk lebih mencintai terhadap budaya sendiri dan mencintai terhadap kebudayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Nah, kita pun harus punya jati diri sendiri ya. Memang tidak jelek kebudayaan-kebudayaan yang datang dari luar, tetapi itu pun harus punya filter gitu ya, supaya kita itu punya jati diri sendiri. Lalu harapan kami terhadap anak-anak atau generasi milenial ini, terutama di kalangan pelajar yang tingkat SMP, SMA maupun perguruan tinggi, silakan manfaatkan museum ini sebagai penunjang pembelajaran di sekolah dan sebagai laboratorium untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang-bidang ilmu yang lainnya. Itu aja mungkin pesan dan kesan kami sebagai pengelola museum yang pada generasi milenial yang sekarang sedang gemar-gemarnya dengan adanya TikTok ya. Nah, itu aja mungkin. Halo guys, perjalanan kita di Museum Sri Baduga ini sudah berakhir. Banyak pengalaman, pesan dan kesan yang kami dapatkan di Museum Sri Baduga ini. Pesan kami untuk kita semua sebagai generasi milenial adalah untuk tetap mencintai, melestarikan dan menanamkan kebanggaan di dalam jiwa kita masing-masing akan kayanya budaya bangsa kita. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai sejarah dan perjuangan bangsanya.